dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Belajarnya kita pelan-pelan aja. Yang penting bisa kita pahami dan kita amalkan ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Kali ini aku yang mulai. Ya, kali ini aku yang mulai. Nanti di hari Sabtu kita akan berhadapan dengan puasa Yaumul Bid. Ini kan hari Kamis, besok Jumat, besoknya lagi Sabtu tuh. Ya, Sabtu, Minggu, Senin. Itu adalah puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya di pertengahan bulan. Tapi pertengahan bulannya bukan bulan Masehi, tapi adalah bulan Hijriah. Ya, nah bulan Hijriah, nah bertepatan dengan Sabtu, Minggu, dan Senin. Nanti teman-teman baca puasa, baca niat puasa, sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Dalam hadis riwayat An-Nasai dijelaskan bahwa puasa Yaumul Bid ini hampir sama dengan puasa Syawal, bagaikan puasa sepanjang tahun. Dan puasa Yaumul Bid ini juga adalah pesan daripada baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat iya benar, sholat witir dan sholat duha ya. Nah gitu ya teman-teman ya, Masya Allah. Silahkan teman-teman berpuasa di nanti Sabtu, Minggu, dan Senin ya teman-teman ya. Kalau puasa Yaumul Bid nggak penuh 3 hari nggak apa-apa ya. Itu beda dengan puasa Syawal yang harus 6 hari. Nah tadi ada yang nanya nih, kalau saya puasa Daud, saya boleh skip nggak Syawalnya? Boleh, nggak masalah. Kalau teman-teman udah puasa Daud, itu adalah puasa yang mana itu top 1 ya, di antara ekosistem puasa sunnah. Puasa Daud itu udah nomor 1 banget ya. Ustazah, aku mulai puasanya Syawal nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Bagi yang pengen puasa Syawal di hari Yaumul Bid besok juga nggak apa-apa. Niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Puasa Syawal di Senin dan Kamis nggak apa-apa juga ya. Yang penting niatnya satu aja ya, niatnya Syawal aja. Kalau memang mau Syawal di Yaumul Bid. Oke. Ustazah, iya lagi konsisten puasa Daud, apa harus juga puasa Syawal? Seperti tadi aku jelaskan, itu jawaban buat Mbak Cekliabel ya, bahwa kalau Mbak udah puasa Daud, Mbak pengen skip Syawal nggak apa-apa, karena puasa Daud itu udah paling top Mbak di antara ekosistem puasa sunnah. Zah, kalau sholat kok nggak boleh merem? Bener, itu ilmu fikih ya Pak Iwan, dalam kitab fikih sholatnya Said Sabiq. Said Sabiq itu seorang ulama yang ahli fikih sunnah. Ya, di antara bukunya adalah fikih sholat. Beliau menyatakan bahwa ada yang dimakruhkan dalam sholat Pak. Di antaranya adalah menguap. Jadi kalau Bapak sholat menguap mesti ditahan. Kalau seandainya Bapak buang itu makruh. Jadi bukan nggak boleh, cuman makruh. Sholatnya tetap sah. Kemudian merem saat sholat dan mengkem. Tutup mata, tutup bibir. Nah itu makruh Pak. Jadi bukan nggak boleh. Kalau dikerjakan nggak apa-apa, sholatnya nggak batal Pak. Cuma masalahnya itu makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Atau misalnya lihat ke atas saat sholat, itu juga makruh Pak. Jadi nggak masalah sebenarnya, cuma Allah kan nggak suka ya. Sama dengan mengantuk dalam sholat. Tidak batal Pak sholatnya, cuma makruh saja, ya kan? Makruh saja. Jadi ada yang dimakruhkan dalam sholat. Merem, mengkem, ya, menguap, mengantuk, melihat ke atas, itu makruh. Termasuk menahan kentut Pak. Menahan kentut juga makruh. Jadi kentut tuh bagusnya dibuang kalau sholat. Kalau ditahan dia makruh. Kayak gitu ya. Nah itu dia. Nah tapi kalau yang dibolehkan misalnya kalau nguap nggak ditahan, sholatnya sah Mbak. Cuma Allah nggak suka gitu lah. Ya, siapa Iwan? Jadi sholatnya sah aja nih Pak. Ya Mbak, kalau teman-teman nguap itu sah aja sholatnya, cuma Allah nggak suka saja gitu loh. Nah cuma tapi kalau tapi kalau teman-teman batuk, pilek, flu, sendawa, kemudian berdaham ya, kemudian flu ya sampai netes, sendawa, kemudian bersin, kemudian batuk, menangis, nah itu nggak apa-apa, itu dibolehkan ya. Jadi ada sesuatu yang dibolehkan, ada sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat ya. Ustazah, air ludah manusia nggak najis. Air ludah nggak najis. Jadi kalau
tak sengaja keluar air ludahnya, ya itu nggak najis ya. Ustazah, iya batal nggak sholat isya niatnya sholat maghrib? Ya tidak sah, karena sholat itu benar niat benar amal. Benar niatnya benar amalnya. Lagi galau ya, kok bisa sholat isya niatnya maghrib? Oke. Ustazah, iya tapi yang lalu biar berlalu ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Syawal harus 6 hari. Iya, puasa Syawal itu mesti 6 hari. Kenapa harus 6 hari? Karena dalam dalilnya ada angka 6. Ya, dianjurkan sangat 6 kali ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid dibarengin puasa Syawal, berarti teman-teman belum puasa Syawal ya. Kalau belum puasa Syawal, niatnya Syawal aja nggak masalah kok teman-teman ya. Jadi puasa Syawalnya di hari Yaumul Bid nggak apa-apa. Ustazah, iya. Puasa Daud minimal berapa hari? Nggak ada. Puasa Daud nggak ada batasan. Pokoknya niat aja puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup. Tapi kalau lapar batal boleh. Kalau suaminya butuh batalkan nggak apa-apa. Tapi konsepnya adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup. Dia nggak boleh dikasih batasan. Aku puasa Daud Senin Selasa Senin Rabu Jumat aja Sabtu Minggu libur pengen cincai-cincai sama teman itu nggak bisa. Jadi dia mesti long lifetime ya. Tapi kalau dibatalkan boleh ya. Ustazah, iya puasa Syawal sampai 6 hari, oke. Baru dapat 4 hari tapi harus bulannya. Oh, habis bulannya. Oh, habis bulannya. Maksudnya gimana habis bulannya, Mbak? Oh iya Mbak, mesti 6 hari. Makanya nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan fadilah daripada bulan Syawal, puasa Syawal, aku akan ingatkan nanti di tanggal 22-an ya, yang mau puasa Syawal bisa mulai. Batasnya mesti 6 hari ya. Karena tanggal 29 terakhir kalau nggak salah ya. Oke, Ustazah, iya Yasin tahlil sunnahnya di malam Jumat. Apa boleh dikerjakan selain Jumat? Boleh. Cuma kenapa banyak amal yang dianjurkan di hari Jumat? Karena hari Jumat itu pahala dilipat gandakan, doa diijabah. Makanya banyak orang baca Al-Muluk mau tidur di malam Jumat, orang baca Yasin di hari Jumat, sedekah Jumat ada namanya Jumat Barokah, ya baca surat-surat pilihan di hari Jumat, ya amalan Jumat ya, potong kuku di hari Jumat, mandi keramas di hari Jumat, bersih-bersih di hari Jumat ya. Kemarin aku ceramah tentang masih ingat ya yang sudah lama nih, ada amalan yang mantap di hari Jumat. Besok dimulai. Ini kan Kamis nih. Besok subuh itu teman-teman dianjurkan mandi Jumat ya. Kemudian sebelum mandi tuh teman-teman dianjurkan potong kuku dulu ya kan. Potong kuku seperti biasa, lalu kemudian dianjurkan teman-teman bersih-bersih rumah ya. Kemudian teman-teman baca Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi besok ya. Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu gini, siapa yang mengkhatamkan Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Jadi dilindungi kita sampai Jumat satu ke Jumat lain, ya kan? Nah, gitu kan? Nah, kalau teman-teman baca Al-Muluk di malam nanti mau tidur, maka itu diringankan, dijauhkan dari macam siksa kubur. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa sih orang banyak Jumat itu melakukan ibadah banyak sekali gitu ya? Karena memang di hari Jumat malaikat itu turun melipat gandakan pahala dan menjawab doa-doa kita. Ya kan? Itu kan lebaran mingguannya orang Islam kan? Gitu ya. Makanya nggak boleh puasa sunnah sendiri di hari Jumat. Kalau puasa qadha boleh ya. Ustazah, oke, siap Mbak LSN, Mbak Faraniha ya. Ustazah, hari ini saya puasa Syawal, sekalian puasa Senin Kamis. Apakah saya dapat dan puasa bayar hutang? Nah ini nih. Oke, sengaja aku puasa Syawal plus Senin Kamis plus hutang lillahi ta'ala. Jadi Mbak, lain kali pilih aja satu niat yang Mbak mau ya. Karena satu niat dalam satu amal ya. Kalau Mbak bayar hutang, niatnya bayar hutang aja. Kalau Mbak niatnya qadha, Mbak qadha aja. Ya gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya ada pendapat yang mengatakan qadha itu boleh digabung dengan Syawal. Itu dalilnya karena Sayyidatina Aisyah itu pernah mengganti
puasa di bulan Sya'ban, udah mepet Ramadan. Beliau ganti puasa di bulan Sya'ban, kebetulan ada puasa sangat dianjurkan di nisfu Sya'ban. Jadi karena beliau mengurus Rasulullah, beliau itu menyatukan ya puasa Sya'ban dengan puasa ganti pada situasi tertentu. Jadi boleh memang digabung, ada yang membolehkan, tapi teman-teman tidak sangat terlalu dianjurkan. Jadi kalau bisa dipisah aja, yang satu wajib, yang satu sunnah, ya kan? Oke. Sehat ya teman-teman. Ustazah, iya, sholat sunat hajat setelah isya boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Ini bisa siang dan malam, bebas aja. Ya, aku ulang ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa siang dan malam, itu bebas aja. Caranya kayak sholat subuh aja ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu boleh siang dan malam guys, jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh, jam 2 siang boleh, bebas aja. Ya, boleh. Selain habis asar dan habis subuh nggak boleh ya. Oke, ada 5 ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya. Kalau baca Al-Kahfi di hari Jumat, teman-teman nanti dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Kalau bisa teman-teman, afdolnya sholat hajat, kalau afdolnya sepertiga malam terakhir. Tadi kan sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu afdolnya kapan ya? Afdolnya sepertiga malam terakhir. Jadi malam tuh kan dibagi 3 tuh. Ya kan? Nah jadi malam tuh dibagi 3. Habis isya sampai jam 11 malam itu adalah sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Jadi sholat malam atau sholat-sholat sunnah yang tadi saya sebutkan afdolnya sepertiga malam ketiga. Ustazah tolong jelasin tentang istihadah. Haid lebih dari 15 hari itu istihadah. Hari ke-15 teman-teman mandi, hari ke-16, 17, 18 seterusnya udah boleh sholat, udah boleh puasa, teman-teman udah boleh umroh, udah boleh tawaf, udah boleh ngaji, terserah ya. Oke, kalau baca Al-Kahfi dibaca malam Jumat Mbak, malam Jumat itu udah Jumat. Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi ini udah hari Jumat. Tadi maghrib itu udah Jumat. Jadi pergantian waktu dalam Islam itu dari maghrib. Nah ini udah Jumat ini. Udah boleh nih baca Al-Kahfi malam Jumat ini. Sampai besok maghrib. Nah sampai besok maghrib ya. Nah, kayak gitu. Kalau pergantian waktu dalam kita kan jam 12 malam. Kalau dalam agama Islam itu adalah Jumat. Makanya banyak takbiran di malam takbiran. Nggak di pagi kan takbirannya kan. Habis maghrib karena orang takbiran gitu ya. Oke, gitu kan. Ustazah, iya kalau haid seminggu ya masih haid, belum lagi istihadah guys. Oke. Ustazah, bayar fidyah pakai nasi boleh, yang kita makan pakai beras boleh ya. Ustazah, iya. Oke, cara sholat witir, oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai aja sih sebenarnya. Saya baca Al-Kahfinya di pagi, nggak apa-apa Mbak. Yang penting batasnya Jumat maghrib Mbak, nggak ada masalah ya. Ustazah, nggak masalah ya. Kalau haid 10 hari itu masih haid, batasnya 15 hari ya. Hari ke-15 ke atas itu istihadah. Jadi kalau teman-teman mau sholat, dia masih berdarah, teman-teman cebok aja, wudhu langsung sholat. Aman aja. Oke, yang sambil kita berobat. Kan berarti kan istihadah tuh haidnya nggak teratur ya, perlu diobati lah ya kan. Oke, kalau 10 ayat Al-Kahfi dihafal. Jadi ada 2 pilihan dalam hadis. Mau baca seluruh ayat Al-Kahfi atau 10 ayat pertama tapi dihafal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh banget. Al-Kahfi malam Jumat boleh. Karena ini udah hari Jumat. Boleh banget ya. Puasa Syawal Jumat sendiri jangan. Karena puasa sunnah nggak bisa Jumat sendiri. Ya, kecuali puasa qadha. Jadi yang puasa Syawal besok, puasa juga Sabtu ya. Atau yang puasa tadi Kamis, puasa Syawal besok kalau mau Jumat boleh ya. Ustazah, iya baru 1 ayat jadilah ya kan. Ustazah, iya kalau haid seminggu udah bersih ya mandi. Ustazah, kalau baca Al-Kahfi habis asar masih boleh, batasnya maghrib.
Ya maghrib ke maghrib ya. Ustazah, ya puasa Syawal hari Sabtu dan Minggu boleh, nggak masalah. Ya jadi gini guys, yang nggak boleh itu Jumat sendiri, ya itu nggak boleh puasa sunnah dan Sabtu sendiri. Jadi kalau mau puasa Jumat gandengnya dengan Kamis atau Sabtu, puasa Sabtu gandengnya dengan Jumat atau Minggu. Ya karena Jumat itu ibarat lebaran mingguannya orang Islam dan kemudian Sabtu itu adalah jadwal ibadahnya orang non Muslim. Jadi biar kita nggak sama dengan mereka kita macam pisahkan ya. Tapi kalau puasa ganti boleh ya. Oke gitu ya, siap. Ustazah, iya. Masih punya hutang puasa Ramadan, boleh nggak puasa Syawal? Boleh, kan ganti puasa itu muasak. Waktunya sampai tahun depan, tapi dipercepat gantinya, jangan ditunda-tunda ya. Sholat tahiyatul masjid boleh nggak dilakukan di mana aja? Nggak boleh, hanya boleh di masjid atau di musola ya. Ustazah, iya. Oke gitu ya. Puasa Yaumul Bid kapan? Pengumuman Sabtu puasa Yaumul Bid ya. Sabtu, Minggu dan Senin ya. Ini kan Kamis nih, besok ya. Besok masih Jumat ya, Sabtu ya. Sabtu puasa Yaumul Bid, Minggu dan Senin ya. Nanti niatnya satu aja ya, niatnya satu. Apakah teman-teman besok itu mau puasa Syawal atau teman-teman mau puasa Yaumul Bid, bebas ya. Ustazah, iya, ganti puasa Ramadan hari apa aja boleh? Belum tentu. Wah, ada jadwal-jadwal yang nggak boleh ganti puasa. Contoh, Idul Adha. Kedua, Lebaran Idul Fitri. Hari pertama. Yang ketiga, hari Tasyrik. Hari kedua Lebaran, ketiga Lebaran, keempat Lebaran Idul Adha. Itu nggak boleh ganti puasa. Kemudian sepanjang tahun puasa terus nggak boleh. Contoh 1 hari menjelang Ramadan itu nggak boleh. Itu jadwal haram puasa. Oke. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari Syak. Hari Tasyrik ini lebaran kedua, ketiga dan keempat saat Idul Adha. Kan itu jadwalnya makan, nggak boleh puasa. Kemudian sehari menjelang Ramadan itu nggak boleh lagi puasa ganti. Ya kan? Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada hari-hari di mana diharamkan berpuasa, ya kan? Puasa sunat Sabtu gabung dengan Minggu ya, atau gabung dengan Jumat ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, sholat qobliyah ba'diyah Isya, kalau sudah jam 8 masih bisa nggak? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya bahwa qobliyah dan ba'diyah itu boleh dilakukan selagi masih ada waktu sholat. Contoh, misalnya teman-teman ketiduran habis maghrib, baru sholat isyanya jam 10 gitu kan. Teman-teman boleh qobliyah dulu, baru isya, baru ba'diyah. Selagi masih ada waktu sholatnya. Kan isya masih ada. Misalnya zuhur jam 12:10. Teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1 gitu kan. Baru sholat zuhurnya jam 1. Maka teman-teman boleh qobliyah zuhur, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur. Kan masih ada jadwal sholat zuhurnya. Pokoknya selagi masih ada jadwal sholatnya, teman-teman masih bisa melakukan qobliyah dan ba'diyah. Oke? Gitu ya Mbak Kasyafa ya, istihadah itu kalau udah lebih 15 hari. Kalau 7 hari belum istihadah. Kalau puasa Daud ketemu Jumat itu pengecualian. Orang-orang yang udah terbiasa puasa Daud walaupun Jumat sendiri boleh ya. Ustazah, iya hari Sabtu Minggu bisa puasa Syawal, bisa, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya oke. Ustazah, apakah puasa Syawal harus berurutan? Tidak, boleh tidak berurutan. Oke, yang penting selama bulan Syawal ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak masalah. Ustazah, cara sholat sunnah 4 rakaat sekaligus. Oke, teman-teman ini agak sulit sih, tapi setiap yang terbaca akan aku jawab ya. Teman-teman boleh fokus sebentar. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi caranya 2-2-2. Misalnya gitu. Misalnya tahajud. Tahajud 8 rakaat. Kan boleh beberapa kali salam tuh per 2 rakaat. 2-2-2-2. Contoh lagi qobliyah zuhur. Ya bisa 2 bisa 4 rakaat. 2-2 atau 2 aja. Cuma kalau teman-teman mau lakukan langsung 4 rakaat itu boleh. Misalnya nih sholat duha 12 rakaat kan. Lalu teman-teman lakukan 4-4-4 misalnya. Berarti 4 kali 3 kan 12.
Atau qobliyah zuhur langsung 4. Atau sholat tahajud langsung 4. Kalau mau langsung 4 boleh sih, boleh. Hanya saja caranya nggak seperti sholat zuhur. Caranya agak susah guys. Contoh, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Lalu kemudian teman-teman rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Nanti rakaat keempat baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 mbak semuanya baca ayat pendek. Kalau nggak istihadah nggak apa-apa ya soalnya saya haid pertama kali nggak apa-apa mbak. Ya, jadi kalau mbak haidnya cuma 7 hari aman mbak. Kalau mbak nanti haidnya lebih dari 15 hari, hari ke-15-nya mbak mandi. Selanjutnya mbak boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf, boleh mbak. Tapi karena mbak masih 7 hari haidnya, boleh nggak masalah. Wah baru haid ya, siap ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah puasa Syawal hari Sabtu aja gandeng dengan hari Minggu ya. Usahakan 6 hari ya. Ustazah, ya kalau qobliyah subuh batasnya jam berapa? Pokoknya selagi masih ada waktu subuh masih bisa. Ya, kan jadwal subuh kita beda-beda kan. Jadwal subuh kita kan beda-beda, kita beda daerah kan, ya kan guys. Jadi tergantung jadwal subuh teman-teman. Kalau di sini jam 6 udah nggak ada waktu subuh ya. Di daerah teman-teman mungkin kita beda kali. Oke, pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya, misalnya azan subuh jam 4:30. Teman-teman terbangun jam 5. Boleh aja teman-teman qobliyah subuh. Lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat di rumah, nggak apa-apa itu ya. Siap Mbak Umi, Mbak Fiwa, jazakumullah ya semuanya ya. Ustazah, seumpama haid 16 hari masih haid. Hari ke-15-nya mandi. Hari ke-15-nya mandi. Hari ke-16-nya tuh udah suci. Walaupun ada darahnya. Karena itu bukan haid lagi namanya. Itu namanya istihadah. Istihadah. Dia bukan dianggap darah haid lagi. Ya, dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh umroh, dia boleh tawaf. Nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat plus aja ya. Astagfirullah, astagfirullah ya, cepet kali ya kayak rudal Hamas ya. Semua pengen masuk surga ya. Ustazah, aku baru puasa Syawal. Jadi yaumul bidnya gimana? Siap Mbak Mas. Gas aja puasa Syawalnya, nggak apa-apa. Ya, jadi puasa yaumul bid nanti teman-teman niatkan puasa Syawal aja. Ya, niatkan puasa Syawal aja. Oke. Ustazah, puasa Syawal dimulai lagi kapan? Besok boleh mulai puasa Syawal ya. Oke, Ustazah please jawab, ketika haji tapi visanya visa ziarah sah atau tidak? Nah ini benar niatnya, salah amalnya Mbak. Ya benar niatnya, salah amalnya. Sangat riskan untuk dilakukan. Karena kenapa? Berarti kita nggak taat kepada bilat itu, kepada bilat itu negara itu. Jadi aku nggak nyarankan ya, semacam kebohongan ya teman-teman. Ustazah, iya sama-sama Mbak, terima kasih juga ya. Kalau puasa Ustazah, puasa kodo hari Jumat, Sabtu, Ahad, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ustazah, iya bacaan apa yang baiknya dibaca setelah qobliyah subuh sampai menunggu azan subuh? Oke, perhatikan. Ada tempat mustajab doa yang paling dahsyat yang selama ini tersembunyi, yaitu antara azan dan iqamah. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ke masjid nih atau di rumah terdengar azan subuh, kan teman-teman sholat qobliyah subuh tuh. Menjelang azan subuh saya ngapain? Saran saya cuma satu aja, doa banyak-banyak. Karena antara azan dan iqamah itu doa kita mustajab. Misalnya nih teman-teman ke masjid sholat ya, teman-teman misalnya nih sholat ke masjid, sholat zuhur gitu ya. Teman-teman jawab azan, lalu kemudian sholat qobliyah zuhur. Setelah itu ngapain? Doa banyak-banyak. Karena saat dalam kondisi antara azan dan iqamah itu doa kita sangat mustajab. Oke. Ustazah, boleh Mbak Mazda? Nggak masalah Mbak Mazda. Oke, Ustazah, bolehkah saat haid masuk masjid? Oke, di sini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. 7 langkah aja udah berdosa. Ada ulama mazhab yang mengatakan boleh masuk musola asal tidak. Saya ulang ya. Ada ulama mazhab yang mengatakan tak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes.
Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Yang mana Ustazah? Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Oke, siap Mbak Mas. Ada 4 ya. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Boleh masuk asal tak menetes. Boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Boleh masuk musola tapi nggak boleh masuk masjid. Pendapat itu beda. Terserah teman-teman melakukan yang mana. Ustazah, bolehkah zikir itu batal wudhu? Zikir, solawat, berdoa, muhasabah diri, ingat kekurangan diri, ya berdoa itu nggak wajib wudhu. Jadi habis sholat, salam kanan, salam kiri, kentut rupanya. Ya, maka teman-teman masih boleh untuk doa dan zikir walaupun nggak ada wudhu. Tapi kalau berwudhu, alhamdulillah dapat pahala sunnah. Mana duluan, ganti puasa Syawal atau puasa Qodo? Ya, teman-teman, ada yang mengatakan Qodo duluan. Tidak boleh Syawal duluan. Tapi pendapat ini nggak bisa kita pakai selamanya, guys. Karena pada faktanya istri baginda Nabi aja, Sayyidatina Aisyah itu mengganti puasa sebelum Ramadan setahun waktunya. Ya, kalau ada yang mengatakan nggak boleh, harus Qodo dulu misalnya gitu kan. Berarti menyalahkan Aisyah dong. Orang Aisyah aja Qodonya di akhir bulan Sya'ban gitu kan. Artinya apa? Boleh aja Qodo duluan, bagus. Tapi kalau teman-teman haidnya nggak teratur, Syawal duluan nggak masalah teman-teman. Karena kenapa? Takutnya kalau Qodo duluan nanti haid lagi nggak dapet Syawal. Jadi Syawal duluan boleh juga ya. Kalau teman-teman tanya aku, lalu Ustazah Qodo duluan atau Syawal duluan? Qodo, karena sejauh ini haidku aman aja. Ustazah, iya, qobliyah menunggu azan selesai atau gimana? Iya dong, dengar dulu azan, jawab dulu azan, baru qobliyah. Jadi azan tuh selesaikan dulu, baru qobliyah. Saat azan gak boleh ngapa-ngapain guys. Saat azan jangan tahiyatul masjid. Saat azan jangan baca Quran. Saat azan jangan ngobrol. Saat azan jangan nganga-nganga gitu. Azan itu jawab. Lagi baca Quran, terdengar azan, tutup. Ya kan? Nah, nyampe masjid lagi azan, jangan tahiyatul masjid. Jawab azan. Ya, lagi zikir, tutup zikirnya. Ya lagi azan ya. Jadi dengerin dulu azan, baru teman-teman qobliyah. Oke? Ustazah, iya puasa Syawal harus seminggu nggak? Puasa Syawal memang mesti 6 hari. Karena dalam dalil man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, ya kan? Lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Apa benar niat sholat duha 4 dan 4 rakaat beda niat? Saya ambil 2 rakaat tapi bacanya yang pendek niatnya. Maksudnya gimana ya? Gimana maksudnya Mbak? Ustazah, saya baca sholatnya itu-itu aja. Sah nggak? Seperti yang sering saya sampaikan, bacaan ayat pendek setelah Al-Fatihah, itu-itu aja nggak ada masalah guys. Itu-itu aja nggak ada masalah. Ya kan? Nah, ini rata-rata yang ngetik-ngetik dan bertanya nih bacaan ayat pendek setelah Al-Fatihahnya, rata-rata kul-kul-kul aja kok guys. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, dia muter lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Falak lagi, An-Nas lagi, dia muter lagi. Enggak apa-apa ya, insya Allah sah ya, langganan ya. Ustazah, iya, saya masih tetap zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagus, baca terus ya. Aman aja, yang penting sholat ya. Oke. Ustazah, oke, puasa Syawal wajibkah berturut-turut atau boleh tidak berturut-turut? Boleh tidak berturut-turut ya, teman-teman ya. Oke. Aku nggak nyaranin untuk visa haji pakai visa ziarah. Pertama, itu tidak dibolehkan oleh ulil amri, pemimpin di antara kita ya, teman-teman ya. Jadi pastikan benar niat hajinya, benar amal hajinya ya. Ustazah, Senin Kamis saya niat qada puasa Ramadan. Apakah dapat juga pahala Senin Kamisnya? Lebih tepatnya dapat berkah Senin Kamisnya, bukan pahalanya. Pahalanya tergantung apa yang kita niatkan. Ya, ada dalil innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im minhum ma nawa.
Dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Tapi boleh nggak qadha di hari Senin dan Kamis? Boleh. Dapat berkahnya ya. Di hari Senin dan Kamis saat amal kita diangkat, kita sedang berpuasa. Iya kan? Oke, Ustazah, iya. Rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat langsung berarti cuman satu kali salam. Boleh 2 kali salam. Dua. Boleh. Oke. Ustazah, bisakah qadha orang tua yang sudah wafat? Nggak bisa. Nggak bisa. Fidyah bisa, qadha nggak bisa. Misalnya nih orang tuanya meninggal tanggal 15 Ramadan. Maka ada waktu 15 hari kita lalu bayarkan fidyahnya itu. Itu boleh. Ya 1,4 kilogram beras per harinya. Itu bisa. 1,4 kilogram beras per harinya. Qadha itu apa? Qadha itu ganti puasa. Mengganti puasa yang di bulan Ramadan kita belum ganti, Mbak, ya. Ustazah, zikir yang paling utama, kalau zikir yang paling utama, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Oke. Ustazah, sebagian tetangga saya tidak menyukai saya. Tidak perlu kita disukai banyak orang. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Jadi teman-teman fokus aja dengan orang-orang yang menyukai kita. Fokus kepada ibadah kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Nggak perlu semua orang suka sama kita. Karena nggak semua mereka juga penting bagi kita. Jangan fokuskan energi ke sana. Syukuri orang-orang yang menyukai kita saja. Ustazah, iya. Kalau sholat subuh lupa kunut, gini, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kalau teman-teman lupa kunut, biasanya kunut enggak? Kalau teman-teman biasanya kunut, maka teman-teman harus sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu sunnah abad. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa kunut, tidak masalah ya teman-teman ya. Tidak ada masalah, oke? Nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, saya jadi tulang punggung keluarga. Suami tidak bekerja. Bagaimana ya Zah? Kalau Mbak ikhlas, Mbak dapat pahala sedekah. Ya, Mbak dapat pahala sedekah. Tapi na'udzubillah, contoh misalnya Mbak nggak ikhlas. Mbak nggak suka, nggak mau gitu ya. Mbak boleh tidak menafkahi suaminya. Atau misalnya karena suaminya nggak bertanggung jawab, dia nggak mau menafkahi. Coba baca buku nikah. Buka lagi buku nikah habis live ini. Di dalam buku nikah itu ada sirat. Ketika suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho, dia boleh menggugat. Tapi ini bukan rekomendasi. Kalau ikhlas, bertahan saja. Dan lakukan saja. Pahala besar. Kalau nggak ikhlas, Mbak punya hak untuk tidak menerimanya. Oke. Ustazah, bolehkah hari kelahiran anak, aduh kenapa nih anaknya ya? Oke, maafin ya teman-teman ya. Kalau nggak terbaca aku minta maaf ya. Ustazah, iya. Zakat harta itu gimana? Zakat harta itu banyak, zakat mal itu banyak. Ada zakat tabungan, zakat emas, zakat penghasilan. Mbak mau saya jelaskan zakat yang mana? Nah, kalau semuanya sampai pagi yuk, sampai pagi. Ustazah, iya. Kalau seminggu dapat gaji 1 juta, apakah harus mengeluarkan zakat? Enggak. Zakat penghasilan hanya dikeluarkan ketika penghasilan teman-teman seharga emas. Emas kan lagi naik nih guys. Harga emasnya harus penghasilannya 12.750. Kalau teman-teman penghasilannya masih kurang di bawah 12.750, tidur aja dulu ya sambil doa ikhtiar. Semoga penghasilannya sampai 12.750. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, puasa Syawal di hari Jumat boleh, Sabtu juga puasa ya. Jadi jangan sendiri Jumatnya. Ustazah, Senin dan Kamis saya niat qadha, nggak apa-apa ya. Di hari Senin dan Kamis teman-teman mengganti qadha, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, sholat witir dikerjakan jam berapa? Sholat witir itu dikerjakan dari habis Isya sampai azan subuh. Nah, silahkan mau kapan? Dari habis Isya boleh, habis Isya teman-teman ba'diyah Isya. Per bulan Mbak, 12 juta itu per bulan.
per bulan bener ya, per bulan. Kalau penghasilan teman-teman udah 12.750.000, maka teman-teman keluarkan zakat setiap bulannya 2,5%. Oke, gitu ya. Ustazah jelaskan zakat tabungan. Zakat tabungan itu kalau emas teman-teman, kalau tabungan teman-teman udah setara dengan 85 gram emas. Kita hitungannya pakai emas kalau zakat itu guys. 85 gram emas kali 1.800.000 adalah 153 juta. Kalau tabungan teman-teman udah di atas 153 juta, baru keluarkan zakat 2,5% setiap tahun. Catat ya. Pokoknya harga emasnya berapa? 85 gram emas kali 1.800.000 harga. Emas sekarang udah 2 juta guys. Ya, kalau nggak salah udah 2 juta. 85 gram emas kali 2 juta. Udah 170 juta. Kalau tabungan teman-teman misalnya 500 juta. Ya kan? Ambil kalkulator kali 2,5%. Berarti 12.500.000 per tahunnya. Ya, berapalah penghasilan kita sekarang? Keluarkan. Ya udah 2 juta sih kalau nggak salah aku. Berapa sekarang di bawah genteng? Berapa duit? Kalau udah di atas 170 keluarkan. Udah berapa duitnya? Nggak ada orang pajak di sini. Keluarin. Misalnya 350 juta. 350 juta. Ya kan, kali 2,5% kali 2,5%, 8.750.000 kalau zakat tabungan ya. Oke, clear ya, paham ya? Nah, paham ya? Ustazah, iya, rambut keluar apa sholat diulang? Nggak usah mbak, masukin aja rambutnya, nggak masalah ya. Kalau gaji 3,9 belum wajib zakat ya, belum lagi. Ustazah, iya. Mohon jelaskan 3 juta belum wajib zakat ya. Kalau jam 6 masih bisa qobliyah subuh enggak? Tergantung Mbak tinggal di mana. Kalau di tempat aku jam 6 udah nggak ada sholat subuh. Jadi qobliyah subuh itu hanya bisa dilakukan kalau masih ada waktu subuhnya ya teman-teman ya. Oke, 8 juta belum wajib zakat ya. Ustazah, kalau lagi baca Quran terus kentut gimana? Imam Nawawi mengatakan baca Quran gak wajib wudhu. Tapi banyak yang mengatakan wajib wudhu. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Berarti aku harus zakat. Keluarkan zakatnya Mbak Mas ya. Tertangkap sudah ya. Keluarkan zakatnya ya. Nanti kalau keluar zakatnya hartanya makin banyak insya Allah ya. Ke fakir, ke miskin ya, jangan karena yatim mbak. Ke fakir, ke miskin itu boleh. Oke. Ustazah, oke. Lagi istihadah boleh nggak? Ustazah, please dibaca. Oke. Kalau lagi istihadah boleh sholat taraweh nggak? Boleh. Orang istihadah tuh macam orang normal guys. Orang yang haid lebih dari 15 hari itu macam orang normal saja. Dia sholat, taraweh, mau zikir dia terserah. Ya, gak ada masalah dia. It's okay. Suami istri masing-masing 12 juta. Iya jangan digabung. Karena zakat tuh fardu ain. Punya uang 100 juta belum wajib zakat. Karena harga emas tinggi. Sekarang udah 170 juta lah. Ya, baru keluarkan zakat ya. Siap Mbak Mami? Iya. Oke, Mbak Mas, Mbak Colit ya. Ustazah, waktu qobliyah subuh jam 5 pagi boleh nggak? Jam 5 masih ada subuh ya guys? Sepakat nggak? Kok sepakat? Nggak tahu aku jadwal subuh di tempat teman-teman ya. Kalau di tempatku masih ada qobliyah subuh. Intinya kalau masih ada sholat subuh masih boleh. Qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Kayaknya masih kalau jam 5 masih bisa ya. Misalnya nih waktu bangun tuh. Qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Lalu kemudian sengaja aku sholat sunat, sholat subuh. Siap Mbak Yayan, Mbak Teh Bintang. Wajib atasku karena Allah. Kalau masih ada subuh bisa ya. Jam 4:30 udah subuh berarti jam 5 masih bisa lah. Ya kan? Gitu caranya ya. Oke. Ustazah. Kalau sholat witir dikerjakan, kalau tidak melaksanakan sholat ba'diyah isya boleh, tapi sayang, ya kan? Sayang banget lah teman-teman ya. Jadi habis isya lakukan ba'diyah isya. Kemarin berapa banyak orang-orang yang belum lagi mendengarkan syiar aku karena aku telat menyampaikannya.
Ada dia sholat isya, dia nggak ba'diyah isya. Lalu kemudian dia sholat taraweh, ya kan? Nah, dia sholat taraweh. Padahal ba'diyah isya lebih besar pahalanya dibanding dia taraweh. Ya kan? Jadi habis isya dia ba'diyah isya. Lalu dia witir boleh. Tengah malam nih dia mau tahajud, tidak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh macam 1 kali saja. Witir tak boleh 2 kali. Ya. Oke. Siap ya. Ustazah Madu. Ustazah Nela. Ustazah Madu. Ya, Madu nanti aku spill ya teman-teman ya. Oke. Ingat, lihat wajahku, ingat Madu aja kawan-kawan ya. Siap ya. Ustazah, iya. Ustazah Madu pula ada ya. Oke, siap ya Mbak? Ya, bentar lagi ya, jam 9. Ustazah, iya, kalau puasa Syawal dapat 4 terus halangan gimana? Masih ada waktu sampai akhir Syawal. Masih lama, Besti. Sampai tanggal 29 April masih bisa puasa Syawal. 2-nya nanti ya, santai dulu, haid dulu, sampai 2 hari lagi, oke? Gitu ya. Ustazah, kalau sholat sunnah, oke, sebelum zuhur itu berapa kali salam? Boleh 2 rakaat aja boleh, boleh 4 rakaat juga boleh, nggak jadi masalah ya. 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh. Maaf kalau teman-teman pemula 2 rakaat aja lah dulu. Siap Mbak Mas, Mbak Debira ya. Ustazah, iya spill skincare. Waduh, yang terbaca mesti terjawab. Waduh, skincare pula yang terbaca. Skincare aku Herbalife ya teman-teman. Ustazah, madu masih ada ya. Ustazah, iya, kalau baca Quran berhenti dulu, terus ngopi, baca lagi boleh nggak? Boleh. Ustazah, baca Quran sambil baring boleh nggak? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke? Ustazah, bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Saya ulang, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Tahajud apa harus mandi dulu? Tentu tidak. Kalau dalam keadaan junub ya mandi. Tapi kalau tidak dalam keadaan junub, nggak mandi, nggak apa-apa. Yang penting suci dari najis. Oke. Ustazah, 2 hari lagi puasa Syawalnya. Alhamdulillah, masih lama ya. Masih bisa lah ya kan. Ustazah, iya. Iya. Puasa Syawal itu 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Siap Mbak Noni ya. Ustazah, oke, zakat perhiasan dikeluarkan tiap tahun atau sekali? Tergantung Mbak perhiasannya bentuknya apa Mbak. Kalau perhiasan teman-teman dalam bentuk logam mulia setara dengan 85 gram emas tiap tahun. Tapi kalau bentuknya perhiasan sekali seumur hidup ya. Nah, tapi harus 85 gram dulu ya. Kalau belum 85 gram santai dulu. Oke. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, berdosakah kalau dalam sholat berdoa minta cerai karena suami tidak sholat dan tidak memenuhi kewajiban? Minta cerai dalam doa. Idealnya kalau suaminya nggak memenuhi kewajiban dan nggak memenuhi nafkah, teman-teman ke pengadilan menggugatnya. Iya kan? Nggak, kecuali kalau doanya minta yang terbaik, itu bisa. Tapi kalau minta cerai, aku pikir berangkat aja Senin sampai Jumat buka pengadilannya. Tapi bukan rekomendasi ya guys. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman ridho tidak dinafkahi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ridho, salah satu yang menyebabkan bolehnya gugat adalah ketika suami tidak menafkahi ya. Tapi kalau ridho itu jauh lebih bagus. Oke? Ustazah, bolehkah mengkodo sholat subuh di waktu subuh? Bisa, tapi kalau ingat ya jumlahnya ya. Ustazah, iya. Kalau modal usaha tidak keluar zakat. Profitnya yang dikeluarkan zakat. Profit takingnya yang keluarkan zakat ya. Modalnya tidak keluar zakat lah. Kalau modal keluar zakat habis nanti duitnya. Oke. Misalnya omsetnya bulan itu 30 juta. Ternyata setelah dipotong modal, sisalah untungnya cuma 15 juta. Ya, maka 15 juta ini ambil kalkulator kali 2,5%. Maka teman-teman keluarkanlah zakat itu.
Zakat nggak boleh ke anak yatim. Karena anak yatim itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Dia bukan asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau mau zakat ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, mau madu boleh teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, apakah zakat boleh didonasikan buat bantuan ke Palestina? Boleh, karena mereka fisabilillah, transfer aja ke sana. Mereka termasuk fisabilillah. Aku melaksanakan sholat taubat, hajat, sungguh sebentar. Taubat, hajat, istikharah, tahajud, witir, tapi witirnya duduk karena nggak kuat. Oke, boleh aja. Misalnya teman-teman nih sholat taubat tengah malam, sholat hajat, sholat istikharah, giliran witirnya, goyang lututnya, nggak kuat. Maka teman-teman boleh aja melanjutkan dalam keadaan duduk. Bahkan di tengah sholat boleh duduk. Misalnya lakukan sholat tahajud nih, baru mau menuju rakaat kedua, goyang lututnya guys. Goyang. Wah, oleng nih, kapal oleng kapten. Langsung teman-teman lanjutkan dalam keadaan duduk. Itu boleh. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidat. Artinya dia masih gelap, ya. Nah, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, itu lakukan sholat sunat fajar. 1,5 jam dari azan subuh, ada namanya sholat sunat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan. Nah, nanti 1,5 jam pula dari syuruk ada namanya sholat duha. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Benarkah syuruk itu harus di masjid? Sebenarnya enggak. Cuman kalau teman-teman mau melakukan dan mendapatkan fadilah 1 kali haji, 1 kali umroh, dia harus digandeng dengan iktikaf. Dan iktikaf itu di masjid. Ya kan, sholat subuh ke masjid, lalu iktikaf, tetap di masjid, jangan pulang. Zikir, ya, baca Quran, berdoa, sholawat, ya. Lalu sholat syuruk, nah pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukanlah sekali seminggu, sebulan 2 kali, sebulan sekali. Di masjid, duduk sampai datang waktu syuruk, ya kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau perempuan sholat di rumah apa boleh? Boleh. Perempuan boleh di rumah, boleh di masjid. Tidak ada larangan wanita itu ke masjid. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Ya, maaf. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh di rumah, boleh di masjid. Oke? Ustazah, yang Ustazah, apakah zakat boleh disalurkan ke anak yatim? Zakat nggak bisa ke anak yatim. Zakat itu cuma boleh ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Anak yatim tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Kalau saya melakukan sholat ya puasa yaumul bid, nggak sholat, nggak puasa Syawal, nggak apa-apa. Besok puasa yaumul bid ya guys. Besok hari Sabtu, Minggu dan Senin puasa yaumul bid ya. Nah, ini aku ingatkan di live-nya aku. Coba kita kasih stiker sekejap. Oh, kok nggak bisa ya stikernya? Oke, bentar ya teman-teman ya. Besok puasa yaumul bid. Nah, itu ya. Nggak muncul. Oh, muncul dia ya. Besok puasa yaumul bid ya, teman-teman ya. Jadi lakukanlah puasa itu 3 hari itu bagus ya. Ustazah, kalau saya besok masih puasa kodo, nggak masalah. Teman-teman mau kodo, nggak apa-apa. Atau teman-teman mau puasa yaumul bid dulu juga nggak apa-apa. Nanti puasa kodo bisa setelahnya. Yang penting diusahakan kodonya jangan ditunda ya. Oke, Ustazah, kalau kembaran saya pindah agama, apakah saya ikut dosa? Tidak, kecuali Mbak mengizinkan dia. Mbak harus melarangnya. Ketika Mbak melarangnya, maka Mbak udah nggak kena dosa lagi. Ustazah, iya, kalau puasa yaumul bid sekaligus puasa 6 boleh nggak? Lebih tepatnya bukan puasa yaumul bid tapi sekaligus puasa 6, bukan. Tapi teman-teman cukup pasang niat
1 kali aja. Kalau teman-teman belum puasa Syawal, maka teman-teman boleh melakukan puasa Syawal besok. Ya, di Sabtu, Minggu, dan Senin. Nggak ada masalah. Tapi kalau udah puasa Syawal, maka teman-teman boleh besok melakukan puasa Yaumul Bid. Terserah teman-teman mau niatnya apa. Kalau besok itu pengen kodo pun gak ada masalah. Itu pilihan aja. Karena niat dikepulangkan kepada kita. Oke, jadi gitu ya. Ada 3. Kalau masih ada puasa Syawal, besok mau puasa Syawal boleh. Kalau udah selesai puasa Syawalnya, besok mau puasa Yaumul Bid boleh. Kalau teman-teman memilih Yaumul Bid aja, nggak mau puasa Syawal, nggak apa-apa. Atau teman-teman mau puasa Syawal aja tapi tidak Yaumul Bid juga nggak apa-apa. Karena gimana pun dia sunnah. Yang nggak boleh itu adalah nggak dilakukan. Iya kan? Oke, nggak apa-apa Mbak, karpet terbang, plastik nggak masalah. Ustazah, apakah dalam pembagian warisan orang tua yang meninggal dapat warisan? Ya enggak. Ustazah, jam apa sholat fajar sama dengan qobliyah subuh? Fajar itu sama dengan qobliyah subuh, nggak ada bedanya. Ya, dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nanti niatnya itu adalah ya kayak sholat subuh aja. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, zakat boleh disalurkan ke panti yatim? Nggak boleh. Ustazah, zakat itu hanya boleh ke fakir dan miskin, ya. Puasa 6 sekalian puasa kodo. Nah, teman-teman fokus perhatikan yang baru mampir di live aku. Ada pendapat yang menyatakan boleh, tapi hanya membolehkan, tidak menganjurkan. Itu beda, teman-teman. Memang Aisyah itu pernah menggabungkan puasa kodo dan Sya'ban karena waktu itu Aisyah pengen ganti puasa, tapi nggak sempet. Tapi pengen juga puasa Sya'ban, ya nggak sempet karena mengurusi Rasulullah. Ya, akhirnya beliau memasang 2 niat dalam 1 amal. Itu adalah kebolehan karena terdesak. Jadi bukan dianjurkan. Saranku tetap teman-teman 1 niat 1 amal. Oke? Sama dengan gini. Apa hukum suntik sebelum Ramadan? Dulu Majelis Ulama 1979 memakruhkan. Tahun lalu dibolehkan, bukan dianjurkan, itu beda. Kalau mau melakukan boleh, tapi tidak dianjurkan. Ngapain teman-teman suntik-suntik? Kan bisa dikodo, nanti malah sakit badannya, ya nggak sesuai hormonnya, nggak stabil dia, iya kan? Nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi dia beda ya, dibolehkan dengan dianjurkan itu beda. Seandainya puasa kodo itu bisa dilakukan di ibadah-ibadah puasa sunnah, nggak usah kita puasa sunnah, kita kodo aja terus. Nah kan begitu ya teman-teman, cuman udah terlanjur sampaikanlah puasa itu dengan masif sehingga banyak yang pada akhirnya ragu, ya kan? Nah Ustazah, iya. Kenapa saya selalu apes ditipu orang terus kena hipnotis? Oke. Mbak coba bentengi dirinya dengan doa pelindung diri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, jadi itu dibaca Mbak supaya terhindar dari hipnotis, terhindar dari orang-orang jahat, orang-orang penipu, kemudian orang-orang jin, iblis, setan. Mbak baca 3 kali setiap habis sholat dan sudah banyak yang mengamalkan itu. Itu doa bagus banget, terhindar dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semua makhluk lah pokoknya ya, gitu ya. Dibaca dan lain kali kalau mau sama orang kita nggak boleh terlalu percaya, boleh skeptis ya. Tidak terlalu seuzon nggak boleh, skeptis boleh. Skeptis itu hati-hati, ini orang bener nggak nih mau buka bisnis bareng aku, dia jujur nggak nih, kayak gitu. Skeptis itu boleh ya. Ustazah, iya oke. Sholat fajar dulu atau qobliyah dulu? Fajar dengan qobliyah sama aja. Ustazah, iya, apakah hukum infak untuk musola dari rumah? Nggak masalah Mbak. Bagaimana agar bisa sholat khusyuk? Teman-teman boleh baca auzubillahi minasyaitonirrajim, boleh baca surat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Kita berlindung kepada Allah dari was-wasnya si khannas. Dan yang paling penting yang ketiga, kalau bisa teman-teman tahu arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat tuh nggak banyak teman-teman. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Cuman 6 aja. Ya, bulan ini hafal arti Al-Fatihah. Bulan depan ruku dan sujud. Bulan depannya adalah i'tidal. Bulan depannya tahiyat akhir. Setahun menghafal arti bacaan sholat pun gak apa-apa. Itu loh maksudnya. Yang penting kita itu sudah ada perkembangan untuk tahu arti bacaan sholat. Oke? Paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita, puasa Syawal dikerjakan besok, apakah mesti 6 hari juga? Puasa Syawal itu mesti 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Tapi dia mesti 6 hari ya. Mesti 6 hari. Nah, makanya dalilnya adalah man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Nah, jadi puasa Syawal tuh 6 hari. Niatnya gimana? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, kalau mau puasa Yaumul Bid, puasa Yaumul Bid hari Minggu dan Senin. Soalnya masih Senin, Sabtu puasa Syawal. Boleh. Jadi kalau teman-teman besok masih Syawal silahkan, karena puasa Yaumul Bid itu boleh kok 1 hari aja. Oke, Ustazah, aku pas puasa nggak puasa selama puasa. Karena sakit, gimana cara bayarnya? Sakit apa Mbak? Kira-kira kalau Mbak ganti masih sakit nggak? Kalau setiap Mbak puasa Mbak sakit terus, setiap puasa Mbak pingsan, setiap puasa asam lambung Mbak naik, setiap puasa Mbak muntah, setiap puasa Mbak mimisan, pokoknya sakitnya tuh nggak bisa puasa lah. Mau gimana pun, ganti puasa pun pokoknya nggak bisa gitu. Mbak boleh membayar fidyah. Ya, membayar fidyah 1,4 kg beras per harinya kali berapa banyak puasa yang Mbak tinggalkan. Mbak pergi aja ke toko beras. Hai, ras. 1,4 kilo kali 30 bungkus. Kasih ke fakir miskin. Ustazah, apakah sama puasa bulan Komariah dengan Syamsiah untuk Yaumul Bid beda? Itulah makanya aku selalu ingatkan jika ketemu puasa Yaumul Bid. Karena tanggalnya bukan tanggal Masehi, tanggalnya tanggal Hijriah. Oke? Makanya teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku ingatkan terus jika nanti masuk puasa-puasa yang masyhur ya, melalui video aku maupun melalui live-nya aku. Oke? Ustazah, puasa qadha boleh berturut-turut? Boleh banget ya. Ustazah, gitu ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal apa harus berurutan? Boleh berurutan, boleh lompat ya. Boleh lari. Puasa Syawal itu boleh berurutan, boleh tidak ya. Oke, mau dijelasin lagi puasa Syawal? Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, kasih aku waktu 2 menit, aku jelaskan ulang puasa Syawal. Pelan-pelan fokus ya. Jadi gini guys, ada dalil man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Puasa Syawal itu setelah Ramadan ada 6 hari di bulan Syawal. Kapan dimulainya? Hari kedua Lebaran. Hari pertama Lebaran itu haram berpuasa karena hari Lebaran. Hari keduanya, aku cuekin komentar bentar ya. Hari keduanya itu udah bisa puasa Syawal 6 hari. Berturut-turut boleh, nggak berturut-turut juga nggak apa-apa. Yang penting usahakan 6 hari, begitu ya. Usahakan 6 hari. Nah, boleh berturut-turut, boleh tidak. Nah, persoalannya adalah apakah qadha duluan atau Syawal duluan? Jawabannya adalah boleh aja qadha duluan kalau haid teman-teman teratur. Ya, tapi seandainya teman-teman punya haid yang tidak teratur, haidnya terlalu lama, datangnya berkali-kali dalam sebulan, teman-teman boleh aja puasa Syawal dulu. Karena puasa ganti itu waktunya kan 1 tahun. Ya, boleh aja puasa Syawal dulu. Kalau dikhawatirkan, nanti kalau teman-teman qadha dulu malah nggak dapat Syawalnya. Karena Syawal itu waktunya sangat terbatas. Oke? Nah, besok kita Yaumul Bid di hari Sabtu
Sabtu, Minggu, dan Senin. Kita puasa Yaumul Bid. Bagi teman-teman yang belum sempat melakukan puasa Syawal, besok mau niat puasa Syawal boleh. Ya, Sabtu, Minggu, dan Senin, dan tidak melakukan Yaumul Bid. Yaumul Bid nanti ketemu lagi di bulan depan. Tapi kalau teman-teman udah selesai puasa Syawalnya, teman-teman boleh aja besok puasa Yaumul Bid. Aku belum kodo Ustazah, segera besok Yaumul Bid selesaikan Syawalnya, setelah itu kodo. Supaya nanti kalau ketemu lagi puasa-puasa lain sunnah, teman-teman gak ragu lagi. Aku nih kodo atau Syawal ya, aku kodo atau Yaumul Bid ya, aku kodo atau Arafah ya, nanti bingung. Maka biar maksimal ibadah kita, selesaikanlah puasa sunnahnya kalau udah terlanjur puasa Syawal. Setelah itu nanti selesaikan Yaumul Bid, segera kodo sebelum Yaumul Bid bulan depan. Oke, gitu ya. Ustazah, iya aku belum puasa Syawal, ya udah besok aja niatnya di hari Yaumul Bid, gak masalah ya. Ustazah, iya gitu ya. Kalau haid tidak teratur, ya boleh aja Mbak Syawal duluan, lanjutkan dengan kodo. Gitu caranya ya. Ustazah, iya Mas puasa oke. Yaumul Bid boleh di hari Senin, Selasa, dan Rabu Us. Afdolnya adalah Sabtu, Minggu, dan Senin. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Oke. Nah, Ustazah, puasa yang gimana yang pas keluar itu batal tidak? Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, sama-sama ya. Maksudnya puasa kodo itu gimana sih? Puasa kodo itu adalah mengganti puasa, Mbak. Mbak misalnya haid 7 hari. Mbak kan harus ganti tuh Mbak sampai Ramadan tahun depan. Itulah puasa kodo Mbak. Ya, itulah namanya puasa kodo. Niatnya nanti sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Nah, kalau puasa Syawal sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, masih panjang sampai tanggal 29 April masih bisa teman-teman melakukan puasa Syawal ya. Nah, kodo itu mengganti puasa. Mbak kan haid tuh, haid kan Mbak nggak puasa kan? Mbak harus menggantinya di hari lain. Itulah namanya kodo ya. Itulah namanya kodo. Kalau nggak diganti berdosa nanti ya teman-teman ya. Ustazah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Cara berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pasang niat. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Setelah itu puasa. Ya, nanti maghribnya berbuka, makan bala-bala, lotek, salalau, godok bagulo. Ya, makan kurma. Ya, makanlah rendang itu. Ya, cara berpuasa seperti puasa lainnya. Alumni mana? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin. S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusannya Syariah. Ustazah, iya siap Mbak Ratna. Sehat ya teman-teman ya. Kalau puasa niat 2 boleh nggak? Aku nggak nganjurkan teman-teman. Ya aku nggak nganjurkan. Ada yang menyatakan boleh dan ada ulama yang menyatakan boleh. Karena mengangkat sebuah dalil bahwa Sayyidatina Aisyah pernah menggabungkan puasa Syawal dan puasa Sya'ban. Kan Sya'ban Ramadan. Ya, dia gabungkan puasa Sya'ban dan Ramadan dalam satu waktu karena tak sempat mengganti, sibuk mengurusi baginda Nabi. Itu cuma pada waktu tertentu aja ya. Jadi secara hukum ada yang membolehkan, tapi saranku yang satu wajib, yang satu sunnah, nggak usah hitung-hitungan, teman-teman fokus aja ke kodo dan Syawal. Oke. Ustazah, iya, kapan bisa dilakukannya? Yang mana? Ustazah, puasa Yaumul Bid dulu baru Syawal boleh nggak? Boleh banget. Silahkan Sabtu, Minggu, Senin puasa Yaumul Bid. Setelah itu lakukan puasa Syawal ya. Ingat teman-teman, apa keutamaan kalau teman-teman berpuasa Syawal? Atau berpuasa sunnah atau berpuasa kodo, terserahlah. Pertama, sepanjang waktu teman-teman berpuasa itu doa kita mustajab. Sepanjang waktu teman-teman berpuasa, saat lapar, keliengan, itu doa teman-teman mustajab. Yang kedua adalah mustajab saat berbuka. Saat berbuka itu doa teman-teman mustajab. Baca doa berbuka, minum air putih, sebelum makan angkat tangannya berdoa. Apapun doanya boleh. Ya, doa yang paling masyhur kalau teman-teman mau, Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama aku, nama ibuku dan bapakku dari api neraka.
Nah, itu teman-teman, kalau bisa itu dibaca. Dan kemudian yang paling penting, puasa kita akan mendatangkan bagi kita syafaat di yaumil akhir dan akan dimasukkan ke dalam surga Ar-Royan. Oke. Ustazah, membaca iftitah pada sholat sunnah itu wajib nggak? Iftitah itu nggak wajib. Semua jenis sholat itu iftitah nggak wajib. Iftitah itu sunnah ya, tidak wajib. Oke. Oke, Ustazah, puasa Syawal harus berurutan nggak? Enggak, boleh nggak berurutan. Dilakukan selama bulan Syawal ya. Oke, selama bulan Syawal bisa. Yang penting 6 hari ya. Siap Mbak MHWP selama bulan Syawal. Ustazah, iya. Oke, Ustazah puasa Yaumul Bid, puasa Yaumul Bid digabung sama puasa Qadha. Satu niat, satu amal. Kalau mau kodo aja, Yaumul Bid aja ya. Ustazah, kalau wudhu tapi gigiku berdarah gimana hukumnya? Enggak ada problem teman-teman. Ustazah, iya. Puasa Syawal apa bisa membayar hutang puasa? Satu niat, satu amal ya teman-teman. Ustazah, saya belum selesai puasa Qadha. Kalau besok mau Yaumul Bid dulu boleh. Silahkan teman-teman Yaumul Bid besok, Sabtu, Minggu, dan Senin. Setelah itu silahkan lanjutkan kodonya ya. Setelah itu lanjutkan kodonya. Oke. Ustazah, sholat taubat bisa dilakukan habis doa dah. Boleh, nggak ada masalah. Sholat duha bisa dilakukan, sholat taubat. Kan ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam kan. Misalnya sholat taubat, oke, sholat hajat, sholat istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa 24 jam. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Boleh dilakukan habis duha, siang dan malam boleh. Ya, selain habis subuh dan habis asar. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat wudhu sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahiyatul masjid sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sholat taubat itu mengampunkan dosa. Sholat hajat itu menjawab hajat dan keinginan kita. Jadi aku cuekin bentar ya. Setelah sholat taubat, teman-teman salam kanan, salam kiri. Banyak teman-teman mohon ampun sama Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang merasa banyak dosa, lakukan sholat taubat. Bisa siang dan malam. Nanti atau teman-teman melakukan sholat hajat. Itu minta kepada Allah. Anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Ya, suaminya sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Istikharah itu sholat kalau kita ragu. Pokoknya 5 itu bisa kapanpun ya. Boleh nggak sepertiga malam taubat tahajud witir? Boleh, nggak jadi masalah ya. Nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau betul sekali ya. Ustazah sebentar ya. Betul sekali Mbak MHWP ya. Oke. Puasa Yaumul Bid berapa hari? Besok puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Cukup 3 hari aja. 1 hari boleh kalau nggak sanggup. 2 hari juga boleh kalau nggak sanggup. Lebih bagusnya 3 hari. Puasa Qadha di hari Kamis dan Jumat silahkan. Nggak masalah. Puasa Syawal belum selesai. Besok puasa Yaumul Bid. Boleh nggak? Lalu setelah itu baru puasa Syawal. Boleh. Atau besok puasa Syawal aja. Melanjutkan Syawalnya yang sebelumnya juga boleh. Oke. Ustazah, setelah subuh nggak boleh sholat sunnah di jam berapa? Setelah sholat subuh, sampai datang waktu syuruk. Sampai matahari muncul dan belum panas, nggak boleh sholat. Oke. Ustazah, sholat tahiyatul masjid boleh di rumah? Nggak boleh. Tahiyatul masjid mesti di masjid atau di musola. Tapi boleh siang dan malam. Ya. Ustazah, tapi kalau sholat witir selepas sholat sunnah isya boleh nggak? Boleh banget. Aku jelaskan witir ya. Teman-teman share tautan tap layarnya. Fokus, aku mau jelaskan witir. Kalau bisa teman-teman jangan pernah tinggalkan witir. Walaupun cuma 1 malam. Karena wasiat dari baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat duha, witir, dan puasa Yaumul Bid. Ya, 12, 14, 15 April. Ya, 13, 14, 15 Syawal.
Tapi besok ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya kan? Nah, sholat witir itu bisa satu kali aja, satu hari aja, satu rakaat. Jadi habis Isya, teman-teman ba'diyah Isya baru witir. 3 rakaat boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Batas witir itu azan subuh, ya, mepet-mepet azan subuh, ya, teman-teman masih bisa tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Witir itu 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah. Banyak yang bilang pelit banget, enggak. Pemula nggak apa-apa 1 rakaat. Setelah itu nanti jadi 3 rakaat. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir, walaupun beliau pernah meninggalkan tahajud dan taraweh. Saran aku, teman-teman, Sabtu, Minggu, Senin benar, ya, bukan. Puasa Yaumul Bid itu besok, teman-teman, Sabtu, Minggu, dan Senin. Oke, gitu ya. Jadi 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh. Kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nanti rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal kayak sholat maghrib. Rakaat 1, 2, dan 3 itu boleh dilakukan ayat pendeknya dibaca. Oke, Ustazah, iya. Sholat hajat dan taubat berapa rakaat? 2-2 bisa. Mau lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Sholat taubat berkali-kali, sholat hajat berkali-kali dalam sehari, nggak apa-apa. Ustazah, sholat lepas Isya, sholat taubat dan lepas Isya, sholat taubat dan lepas Isya, sholat taubat dan witir 1 rakaat boleh nggak tanpa ba'diyah Isya? Boleh, tapi nggak tepat. Karena ba'diyah Isya itu sunnah muakkad. Harusnya adalah Mbak boleh sholat Isya. Oke, ini pertanyaannya perhatikan teman-teman, penting. Lepas Isya, beliau ini sholat taubat. Lalu sholat witir, tapi nggak ba'diyah Isya. Benar teman-teman, sholatnya sah, tapi kurang pas. Yang pas itu adalah sholat Isya, ba'diyah Isya lah. Karena ba'diyah Isya itu sunnah muakkad. Sementara sholat taubatnya sunnah biasa. Jadi kalau mau di skip sholat sunat taubatnya. Jangan sholat ba'diyah Isyanya. Jadi habis Isya, ba'diyah Isya, baru taubat, baru witir. Witir itu juga sunnah muakkad. Jadi teman-teman akan ketemu sholat ba'diyah dan witir yang sunnah muakkad. Sholat taubat itu sholat sunnah biasa. Sama dengan kemarin Ramadan. Berapa banyak orang yang taraweh tapi tidak ba'diyah Isya. Padahal pahala ba'diyah Isya lebih penting dibanding pahala taraweh. Dan pahala taraweh tidak bisa menggantikan pahala ba'diyah Isya. Jadi kalau bisa teman-teman ba'diyah Isya lah. Karena itu sunnah muakkad. Sengaja aku sholat ba'diyah Isya sunnah atasku karena Allah. Ya, kalau qobliyah tidak muakkad, ya, dia ba'diyah Isya. Nah, gitu guys, jangan lupa ya ba'diyah Isyanya. Jadi habis Isya ba'diyah Isya. Setelah itu mau sholat taubat kek, mau sholat hajat kek, istikharah kek, kakek kek, terserah. Nah, setelah itu mau witir boleh. Nah, tengah malam teman-teman boleh sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu satu kali cuman boleh, ya. Selepas Isya nggak witir, terus witirnya habis tahajud, boleh teman-teman. Ya, jadi gini, teman-teman mau witirnya habis Isya, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan sholat witir lagi, karena witirnya 1 kali. Kalau teman-teman tengah malam, teman-teman nggak witir habis Isya, teman-teman baru tahajudnya tengah malam, baru witir juga boleh. Intinya cuma 1 kali. Posisi witirnya di mana terserah. Mau posisinya habis Isya, mau posisinya sebelum subuh, bebas ya. Jadi yang penting adalah teman-teman lakukan yang namanya witir. Ya, kalau bisa ya tetap teman-teman lakukan qobliyah, Isya, dan ba'diyah. Karena sholat itu ada ranknya teman-teman. Rank pertama sholat wajib, rank kedua sholat rawatib, baru nanti rank-rank sholat lainnya. Oke? Jadi jangan tinggal ba'diyahnya lah, walaupun cuma 2 rakaat ya. Ustazah, apakah berdoa harus angkat tangan? Tentu tidak. Apa yang terbesit dalam hati menjadi doa untuk orang yang beriman. Ustazah, cara sholat tahajud kayak sholat subuh aja. Niatnya doang yang beda. Pokoknya semua sholat sunnah kalau 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Niatnya doang yang beda ya. Contoh misalnya nih, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Gampang kan niat sholat gitu-gitu aja. Sampai akhir zaman gitu-gitu aja niatnya. Kayak sholat subuh aja kok. Ya kan? Nah oke. Ustazah, iya oke. Sunat muakkad itu apa aja? Banyak banget ya. Misalnya puasa Syawal itu sunnah muakkad. Sholat witir itu sunat muakkad. Ya, nah sujud tilawah itu sunnah muakkad ya. Oke, nanti kita bahas pelan-pelan biar teman-teman gak bingung ya. Ustazah, iya betul. Sebutkan aja nama sholat dan hukumnya ya. Ustazah, kalau mau umroh belum haji bisa nggak? Rasulullah itu umroh dulu baru haji malah. Jadi boleh, nggak ada masalah. Umroh belum haji. Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Coba kita baca sejarahnya, ya kan? Umroh dulu beliau, baru beliau haji. Nggak masalah mbak, jangan khawatir. Cus berangkat ya. Ustazah, kalau mau puasa Syawal, apa harus bayar hutang puasa Ramadan dulu? Tidak mesti begitu. Karena puasa Ramadan itu gantinya 1 tahun. Muasa, waktunya luas. Kalau teman-teman memilih puasa Syawal duluan karena banyak faktor, silahkan. Tapi segera ganti puasa kodonya ya. Oke. Ustazah, iya cara tutorial doa lupa rokaat. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita akan bahas kalau lupa rokaat. Ya, witir itu bagus. Witir jangan tinggal guys. Witir jangan tinggal. Lupa, siap Mbak Merah, Mbak Shop ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau lupa rokaat caranya begini guys. Misalnya teman-teman sholat nih. Ya, bingung nih teman-teman nih. Waduh, ini gimana ceritanya ini ya? Ini rakaat 3 atau 4 ya? 3 atau 4 ya? 3 atau 4. Teman-teman pilih 3 aja dulu. Ya kan? Sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud. Jangan salam dulu. Nah ya, sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi, dihafal tuh. Aku catat, aku pula catat enggak ya? Teman-teman kita catat tuh ya. Aku cuma nyematkan doang ya. Nah, jadi sujud, baca doa sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya, maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Lalu duduk guys, Allahu Akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa. Lalu sujud lagi, ya Allahu Akbar ya. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Lalu duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Jadi teman-teman itu 2 kali sujud, 2 kali baca. Hafal ini, sujud sahwi ini hafal. Bagi yang suka amnesia dengan rokaat. Thank you ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Pernah lupa rokaat ya? Lupa terus kurasa ini si kawan ini ya. Jadi baca tuh sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yasu ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tidak pernah lupa ya. Nah itu kan Ustazah, oke, umroh tanpa mahram boleh nggak? Lah teman-teman perempuan kita itu kan mahram kita. Mahram itu kan banyak. Mahram karena nasab. Bapak kita, mak kita, abang kita, adik kita. Mahram karena pernikahan suami kita. Mahram karena kita sejenis. Iya kan? Selagi ada teman-teman perempuan, berangkatlah. Iya kan? Kan nggak sendiri di pesawat perempuan kan? Rame orang perempuan kan? Boleh. Ustazah, sujud sahwi sekali sujud bacaannya 1 kali aja cukup sih. Ustazah, sholat wajib di dalam kereta api ada yang bilang tidak sah. Kecuali dalam kapal laut. Boleh. Boleh, nggak masalah. Mau dia kereta, mobil, mau dia sholat di kapal, boleh. Nanti di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Qobliyah subuh waktunya kapan? Sebelum subuh, setelah azan subuh. Kalau zikir dalam hati boleh nggak? Boleh, nggak usah pakai mikrofon. Zikir dalam hati boleh teman-teman ya, nggak ada masalah. Sholawat dalam hati boleh ya, berdoa dalam hati boleh. Tapi kalau sholat buka bibirnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Nah karena kalau sholat tutup mata, tutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi kalau teman-teman sholat bagusnya buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Karena Rasulullah itu pernah menegur para sahabat yang kalau dia sholat jenggotnya nggak goyang. Ya. Puasa Yaumul Bid besok mbak. Besok puasa Yaumul Bid Sabtu, Minggu, dan Senin. 3 hari. Sabtu, Minggu, dan Senin. 3 hari ya. Ustazah sholat wudhu kena wudhu bersentuhan dengan anak laki-laki. Ya nggak batal lah kan anak kita. Habis puasa Syawal 6 hari bisa dicicil boleh. Boleh.
Ustazah, oke. Ustazah, sholat sunnah dikerjakan setiap hari, apa itu nantinya akan menjadi kewajiban dan beban? Oh enggak. Jadi gini, sholat sunnah itu dianjurkan konsisten, kan gitu ceritanya kan. Apa itu konsisten? Konsisten itu adalah dilakukan terus-menerus, it mean istiqomah, sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah beban meninggalkan, berarti itu udah istiqomah. Cuman kalau kita tidak mengerjakan, tidak boleh menangis dan meratap. Karena berarti kita menggantinya menjadi wajib. Paham ya teman-teman ya? Jadi begini, misalnya kita terbiasa sholat duha. Kalau nggak dikerjakan kita beban, itu bagus. Kalau kita lupa kita risau, itu bagus. Tapi kalau kita benar-benar lupa, teman-teman tidak boleh meratap, meraung, menangis. Kalau teman-teman meratap, meraung, menangis, menyesali banget berlebihan, berarti teman-teman udah mengganti hukumnya menjadi wajib. Itu berdosa, nggak boleh ya. Nah kalau beban itu nggak apa-apa. Misalnya nih aku kalau nggak kerja beban. Aku kalau nggak ngerjain sesuatu yang bermanfaat beban. Aku menung-menung 1 jam aja aku beban. Itu wajar. Nggak masalah. Itu berarti kita udah konsisten ya. Aku menung jangankan 3 jam. 1 jam aja aku nggak berpikir. Aku ngerasa waktu kebuang banget. 1 jam itu kalau kita naik mobil udah sampai keluar kota kalau di sini guys. Ya kan? Itu nggak apa-apa ya. Yang penting tidak boleh meratap, menyesali. Mengamuk itu nggak boleh, berdosa nanti, dia tetap sunnah gitu maksudnya ya. Ustazah, doa biar anak rajin sholat. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, baca aja 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nah ini dibaca ya. Dengan suami batal wudu enggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Ya, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, gitu ya. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, sholat tahajud dan sholat duha 4 rakaat apa bisa 1 kali salam aja? Tahajud dan duha 4 rakaat apa bisa 1 kali salam saja? Merujuk pada sholat malamnya baginda Nabi, bahwa Rasulullah itu bisa pernah melakukan sholat sunnah langsung 4 rakaat. Cuman perhatikan ya teman-teman ya. Sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sholat apa lagi guys? Sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat apa lagi? Hajat langsung 4 rakaat bisa. Tapi caranya adalah tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Rakaat 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir. Oke? Tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya itu semuanya pakai ayat pendek. Gitu caranya. Ya, dia nggak sama kayak sholat zuhur ya. Ustazah, kalau wudhu pas tangan dan kaki harus kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Oke. Aman ya, teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, abis qobliyah isya, abis ba'diyah isya langsung witir boleh nggak? Boleh banget ya. Jadi habis sholat isya, ba'diyah isya witir. Tengah malam teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat tahajud. Asal teman-teman nggak witir lagi juga nggak masalah ya. Witir cuman boleh 1 kali. Oke, aman. Siap Mbak Winda. Ustazah, iya sholat duha doanya langsung atau langsung sholat hajat baru doa? Bebas. Kalau teman melakukan
Kalau teman-teman melakukan sholat-sholat, misalnya tengah malam nih, sholat taubat, hajat, tahajud, witir gitu ya, kemudian atau istikharah, wudhu, kemudian witir gitu ya, doanya di akhir itu boleh ya. Nah, jadi itu adalah bagian daripada sunnah ya. Nah, itu bagian daripada sunnah aja. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, iya. Bagaimana niat puasa Oke, Ustazah, witir 1 rakaat boleh, tapi nggak boleh 2 kali ya. Ya, 1 rakaat boleh, tapi nggak boleh 2 kali ya, teman-teman ya. Ustazah, sama-sama. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Kalau sholat ba'diyah isya dikerjakan tapi ba'diyah maghribnya tidak, nggak masalah. Karena gimana pun dia sunnah, dia nggak wajib ya teman-teman. Oke, aman ya teman-teman semuanya. Ustazah, apa keutamaan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan An-Nasa'i dijelaskan bahwa puasa Yaumul Bid itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dia hampir mirip kayak puasa Syawal. Oke. Ustazah, doa dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak masalah. Doa dengan bahasa Indonesia nggak problem, sama dengan niat. Pakai bahasa Indonesia juga nggak ada masalah. Contoh misalnya teman-teman ya, teman-teman boleh melakukan doa berwudu, niat tayamum ya, kemudian niat sholat ya, niat mandi junub, kemudian niat ya itulah ya, niat wudu itu boleh pakai bahasa Indonesia. Oke. Ustazah, 1 hari puasa Yaumul Bid kalau nggak kuat nggak apa-apa, tapi afdolnya 3 hari ya. Urutan sholat malam yang benar itu bebas aja. Mau sholat tahajud, hajat, taubat, witir, mau sholat hajat, taubat, tahajud, witir, itu bebas aja. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, gitu ya. Apalagi bersentuhan dengan suami batal wudu enggak? Imam Syafi'i bilang batal secara mutlak. Imam Hambali bilang tidak batal ya sama sekali. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, Ustazah, iya, selama ini aku belum tahu kalau sholat witir. Iya, gitu caranya. Sholat witir dilakukan aja, tapi hanya boleh 1 kali ya dalam 1 malam ya. 1 kali dalam 1 malam, oke? Nah gitu, haid kembali, waduh, haid kembali setelah 1 tahun berhenti. Aku minum madu akasia, Masya Allah, tertunda menopausnya nih guys karena madunya ya. Banyak yang memang haidnya kembali ya, jadi udah 3 bulan dia nggak haid, lalu dia haid lagi karena minum madu. Karena memang madu itu bisa mempelancar haid ya, Masya Allah. Nah ini ada lagi nih, lututku sembuh minum madu rambutan. Nah itu benar teman-teman ya, itu udah faktanya udah ribuan. Teman-teman yang mau ikutan